Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila S. Gibran dengan NIM J301200002 dari kelompok 1 Praktikum Kimia Anorganik jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Jadi, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang unsur golongan transisi, yang salah satunya itu adalah nikel. Kita harus mengetahui apa itu unsur transisi. Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12 atau 1B sampai 8B pada tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari 38 unsur yang salah satunya adalah nikel atau Ni. Semua logam transisi adalah unsur blok D yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu unsur transisi yaitu nikel. Jadi, nikel adalah ikatan logam keperakan yang tahan korosi bahkan pada suhu tinggi. Nikel berada di nomor 28 dalam tabel periodik unsur, antara unsur kobalt dan juga tembaga. Nikel termasuk salah satu dari 4 elemen, yaitu kobalt, besi, nikel, dan gadolinium, yang bersifat ferromagnetik atau mudah termagnetisasi pada suhu ruangan. Nikel ialah logam ferromagnetik golongan 10 atau 8B dalam tabel periodik yang sangat tahan terhadap oksidasi dan juga korosi. Nikel berasal dari bahasa Jerman yang berarti tembaga iblis, sehingga atas alasan inilah nikel dimaknai logam yang stabil, tidak terpengaruh oleh udara dan arti air tetapi larut dalam asam. Nikel termasuk logam keras berwarna putih keperakan, berkilau yang kuat, ulet, dan tahan terhadap panas dan korosi, membuatnya sangat berguna untuk pengembangan berbagai macam bahan dari kabel hingga koin hingga peralatan militer. Nikel merupakan unsur paling melimpah kelima di bumi, namun itu 100 kali lebih terkonsentrasi di bawah kerak bumi daripada di dalamnya. Faktanya, nikel diyakini sebagai unsur yang paling melimpah kedua di inti bumi, dengan besi menjadi yang pertama dengan selisih besar. Berikut ini adalah gambar dari nikel. Pengertian nikel menurut para ahli. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nikel adalah unsur logam berwarna putih perak bersifat lentur, unsur dengan nomor atom 28, berlambang Ni, dan bobot atom 58,71. Menurut Life Science, nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan yang kekuatan, keuletan, dan ketahanannya terhadap panas dan korosi membuatnya sangat berguna untuk pengembangan berbagai macam bahan, mulai dari kabel, koin, hingga peralatan militer. Dan menurut Wikipedia, nikel adalah unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berkilau putih keperakan dengan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan keras serta lentur. Ciri dari nikel. Karakteristik yang ada dalam nikel antara lain, nikel adalah logam keras warna putih keperakan yang mudah dibentuk dan elastis. Yang kedua, nikel bisa mendapatkan polesan tinggi dan tahan noda di udara. Yang ketiga, nikel bersifat ferromagnetik dan merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Keempat, kebanyakan senyawa nikel berwarna biru atau hijau. Kelima, nikel bersifat tahan karat dan lembek, namun ketika dipadukan dengan besi, krom, dan juga logam lain, akan membentuk baja yang tahan karat dan keras. Yang terakhir, nikel masuk dalam salah satu jenis unsur kimia metalik. Sifat nikel. Sifat nikel yaitu, nikel adalah logam berwarna putih keperakan, keras, mudah dibentuk, dan juga lentur. Ini adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Nikel merupakan bivalen, yaitu memiliki valensi 2. Logam larut perlahan dalam asam encer. Titik leburnya adalah 1453 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 2913 derajat Celcius. Beberapa fakta tentang nikel yang perlu kita ketahui yaitu nikel adalah logam radioaktif, beracun, dan juga berbahaya bagi kehidupan. Senyawa 99 TC-nya sangat terkontaminasi di alam dan berbahaya bagi kehidupan. Seseorang harus menggunakan kotak sarung tangan pengaman saat menangani bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat nikel.
Nikel memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu nikel tahan korosi dan digunakan untuk melapisi logam lain untuk melindunginya, terutama digunakan dalam pembuatan paduan seperti baja tahan karat. Nikrom adalah paduan nikel dan kromium dengan sedikit silikon, mangan, dan besi yang tahan korosi, bahkan saat merah panas. Begitu juga digunakan dalam pemanggang roti dan oven listrik. Paduan tembaga nikel biasanya digunakan di pabrik desalinasi yang mengubah air laut menjadi air tawar. Baja nikel digunakan untuk pelapisan baja. Paduan nikel lainnya digunakan pada proses baling-baling kapal dan bilah turbin. Jadi, kesimpulannya adalah nikel merupakan logam transisi, artinya ia memiliki elektron valensi dalam dua kulit yang memungkinkannya membentuk beberapa bilangan oksidasi yang berbeda. Nikel jarang digunakan dalam bentuknya yang paling murni. Pengolahannya digabungkan dengan logam lain untuk menghasilkan paduan dengan kombinasi sifat yang memberikan kelenturan dan kekuatan pada suhu tinggi. Melalui kemampuannya menahan panas tinggi, nikel minimalkan korosi, memungkinkan logam untuk digunakan selama beberapa dekade tanpa penggantian. Dengan demikian, nikel digunakan di lingkungan yang keras seperti mesin jet, instalasi lepas pantai, dan fasilitas pembangkit listrik. Nikel adalah elemen logam yang terbentuk secara alami dengan tampilan berkilau putih keperakan. Konsentrasi nikel di kerak bumi adalah 80 bagian per juta. Inti bumi sebagian besar terdiri dari paduan besi. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.